Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Fadilah, mahasiswa PGMI semester 4 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, akan mereview materi-materi dari mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah saya dapatkan selama 1 semester ini. Materi yang pertama adalah bunyi bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang digunakan untuk berkomunikasi atau berpikir. Sedangkan bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan dari perwujudan setiap bahasa yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia untuk berkomunikasi secara lisan. Materi yang kedua adalah deskripsi benda. Kata benda atau nomina adalah kata yang mengacu pada manusia, binatang, benda, atau konsep. Kata benda terbagi menjadi dua, yaitu kata benda konkret dan kata benda abstrak. Kata benda konkret adalah kata benda yang dapat dilihat atau diraba, contohnya seperti ayah, pensil, buku. Sedangkan kata benda abstrak adalah kata benda yang tidak dapat dilihat atau diraba, contohnya seperti kebahagiaan, iman, dan ilmu. Materi yang ketiga adalah identifikasi diri. Nama diri adalah kata benda yang digunakan untuk menamai sesuatu, seseorang, atau tempat. Nah, contohnya adalah nama seseorang yaitu Riri. Kemudian ada juga nama keluarga. Contohnya seperti ayah, ibu, kakak, dan adik. Lalu ada pula nama teman sejawat dan status sosialnya, yaitu Raden dan Sultan. Selain itu, ada pula nama teman sejawat dengan pangkat akademiknya, contohnya seperti doktor dan profesor. Materi yang keempat adalah kalimat sapaan. Kalimat sapaan merupakan kalimat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyapa seseorang dalam berkomunikasi. Kalimat sapaan yang digunakan untuk orang yang lebih tua biasanya menggunakan bahasa yang formal. Contohnya seperti, "Pak, saya izin tidak masuk hari ini." Dan kalimat sapaan yang digunakan untuk teman sebaya biasanya menggunakan bahasa yang informal, seperti, "Riri, kamu jago sekali mainnya." Materi yang kelima adalah dialog, epilog, dan prolog. Dialog adalah percakapan antar pemeran. Prolog adalah kata pendahuluan dalam suatu lakon drama, sedangkan epilog adalah kalimat penutup dalam suatu pementasan. Materi yang keenam adalah jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Jenis-jenis membaca terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah membaca nyaring atau bersuara, yang kedua adalah membaca senyap atau dalam hati. Sedangkan membaca petunjuk adalah mencari informasi dalam suatu jenis bacaan yang mengandung instruksi. Materi yang ketujuh adalah tata cara membaca puisi dan membaca teks. Hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi adalah yang pertama artikulasi, yang kedua adalah mimik wajah, yang ketiga adalah gestur tubuh, yang keempat intonasi, dan yang kelima memahami makna puisi. Sedangkan hal yang harus diperhatikan dalam membaca teks adalah baca teks secara keseluruhan, yang kedua tandai makna-makna yang dirasa sulit. Materi yang ke-8 adalah menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung yaitu kemampuan menulis indah, yaitu dengan menyambungkan huruf yang satu dengan huruf yang lainnya tanpa mengangkat alat tulis. Materi yang ke-9 adalah ringkasan. Ringkasan merupakan suatu kegiatan merangkum suatu teks atau karangan menjadi lebih singkat sesuai dengan urutan aslinya. Nah, ikhtisar sama dengan ringkasan. Yang membedakan adalah ikhtisar boleh menggunakan bahasa sendiri dan tidak harus sesuai dengan urutan aslinya. Materi yang ke-10 adalah parafrase. Parafrase merupakan pengungkapan kembali suatu teks atau karangan dalam bentuk kata yang lain tanpa mengubah pengertiannya. Materi yang ke-11 adalah surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk komunikasi secara resmi antar individu atau institusi. Contohnya seperti surat keputusan dan surat kuasa. Sedangkan surat pribadi adalah surat yang digunakan antar individu untuk keperluan pribadi. Materi yang ke-12 adalah formulir dan kwitansi. Formulir berisi pengumpulan data yang harus diisi, seperti formulir pendaftaran. Sedangkan kwitansi merupakan bukti dari transaksi dana, seperti kwitansi pembayaran. Materi yang ke-13 adalah naskah pidato.
Pidato merupakan penyampaian gagasan secara lisan kepada halayak ramai. Susunan pidato terdiri dari salam pembuka, pendahuluan, isi dari pidato, simpulan, harapan-harapan, dan yang terakhir adalah penutup. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.